Beda. Tahlil, tahlil. Belum satu ini, belum tujuh. Hah? Belum satu. Belum satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puja dan puji syukur milik Allah Rabbil Izzah, rahmat sinar salam mugia dipahir ketujunan Nabi Muhammad Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, oge para pengikutnya termasuk kurang selaku umatnya. Mudah-mudahan jaga kedina poe kiamat kurang kabehan menang syafaat kanjeng Nabi, amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asal
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, puasa Ramadan wis beres, tarawih wis beres, lebaran beres, lagi duit kurang ge beres. Pokoknya mah geus beres teh kabeh. Itu ludes pokoknya. Nah, geus beres ya kabeh urang teh. Ramadan sudah selesai, semuanya sudah selesai. Sekarang bulan Syawal kita mulai pengajian lagi, diawali dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Muji ka Gusti sebab urang masih diberi panjang umur ku Gusti. Dan mudah-mudahan umur urang nyampe ke Ramadan bakal datang. Berapa bulan deui? Berapa bulan deui? 11 bulan. Insyaallah ya, 11 bulan deui urang. Iya, berarti lamun teu diarep-arep lagi jol ya puasa. Gitu. Perasaan juga lama terlebih kene teka puasa angin. Kelebaran angin. Ayeuna mah geus boga keluarga di asa karakter kemari teh lebaran. Geus puasa deui. Beda zaman dulu sama zaman sekarang. Mulai pengajian kita awali dengan Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Apa sebabnya diawali dengan Fatihah? Karena ngaji itu hanya dengan Fatihah saja insya Allah. Sebab Fatihah mah kepake Fatihah mah. Kalau kita ada orang yang sodako ke musola minta dibacain Fatihah. Ada tetangga sakit di rumah sakit kita doain dibacain Fatihah. Ada juga orang pengen lancar rezekinya minta doain ke jamaah dibacain Fatihah. Karena Fatihah itu adalah Ummul Quran. Artinya Ummul Quran itu adalah ibu Al-Quran. Fatihah ngaranna ibu. Nah, pen ibu mah eta kumaha ibu? Kasih sayang teh ibu. Maka lamun urang hayang loba dikarunyaan ku batur, hayang loba dikasayang ku batur, lobakeun maca surah Al-Fatihah. Insyaallah kita bakal dikasihan sama orang.
Orang melihat kita perasaan melas saja. Karena kita banyak baca surah Al-Fatihah dari Abu Kiai, udah pasti semuanya mengamalkan Fatihah. Bahkan sholat saja yang 5 waktu, kalau kita kagak baca surah Al-Fatihah kagak sah sholat kita. Sebab di antaranya rukun sholat adalah membaca surah Al-Fatihah. Dan tesah lamun urang sholat maghrib laju begitu beres takbiratul ihram, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq, langsung qul a'udzu birabbil falaq, Fatihah kagak dibaca, kagak sah salat kita. La sholata liman lam yaqra'a bi Fatihatil kitab, kata Kanjeng Nabi, tidak sah salatnya orang yang salatnya kagak membaca surah Al-Fatihah. Leuheung keneh urang maca Fatihah laju teu maca surat. Da maca surat menghukumna sunah hayat. Itu beres maca Fatihah urang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Langsung Allahu Akbar, kagak baca surah, sah saja sholat kita. Sebab baca surah hukumnya sunnah hayat. Sholat yang 5 waktu saja membaca surah Al-Fatihah, maka disebut Fatihah itu adalah Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Namanya seorang ibu lebih banyak kasih sayangnya ketimbang seorang suami. Itu beda. Awewe yang lelaki mah beda. Nah, makanya Fatihah disebut Ummul Quran. Masya Allah, Fatihah disebutnya Ummul Quran. Sholat yang 5 waktu, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, semuanya pakai Fatihah. Bahkan sholat sunnah pun kalau kagak baca surat Al-Fatihah kagak sah sholat sunnahnya. Urang sholat duha, urang sholat witir, urang sholat tahajud, tapi urang teu maca surah Al-Fatihah teu sah sholatna. Sok senajan eta sholat sunnah. Dan yang paling utama ketika kita membaca surah Al-Fatihah, merenungi isi daripada Al-Fatihah. Kalau kita bayangkan, kita artikan, ketika kita membaca surah Al-Fatihah, arti daripada surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jero hate urang teh sakabe puji milik Allah yang menguasai seluruh alam. Puji milik Allah. Seluruh puji milik Allah. Alhamdulillah utawi sakabe puji kang papat nyatane qadim alal qadim, qadim alal hadis, hadis alal qadim, hadis alal hadis, lillahi milik Allah. Rabbil alamin akan mangeranan alam kabeh. Seluruh puji milik Allah. Puji yang mana? Yang 4. Qadim alal qadim. Pujinya Allah kepada Allah sendiri. Allah ngalem ke Allah. Allah sombong ke makhluk. Kata Allah, manusia, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami menciptakan jin dan manusia terkecuali untuk ibadah. Berarti tidak secara langsung bahwa Allah memerintahkan kita untuk ibadah. Kira-kira kalau seandainya Allah memerintahkan kita untuk ibadah, pantas apa kagak? Pantas apa kagak? Allah mah pantas saja nyuruh kita ibadah.
Terus kalau seandainya Gusti Allah kan merintah ibadah kepada kita, berarti Gusti Allah itu sombong, takabur, adiku. Kira-kira kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala sombong, pantas apa kagak? Pantas. Terus kalau itu kesombongan ada di manusia, pantas apa kagak? Berarti kalau manusia ada yang sombong, ada yang takabur, adiku, gede bulu, ande perap, gede takak, bira puluh tulang cangkeng di betul. Sombong, takabur, berarti beliau adalah pakai pakaian Allah. Kira-kira pakaian Allah pantas enggak kita pakai? Kagak, Pak? Kagak pantas lah pakaian Allah mau dipakai. Enggak pantas manusia pakai pakaian Allah. Sombong, pakaian Allah. Sombong, emang udah sifat Allah. Sombong. Jangan kita pakai yang bukan pakaian kita. Jadi kita berpakaian itu harus yang wajar-wajar saja. Lelaki pakai pakaian lelaki, perempuan pakai pakaian perempuan. Lah ini kan kagak, kadang-kadang perempuan pakai pakaian lelaki. Perempuan pakai levis pakaian laki apa perempuan? Laki dipakai sama perempuan. Kadang-kadang juga sama lelaki pakai pakaian perempuan. Daster dipakai sama lelaki. Ada enggak yang pakai daster? RW biasanya. 17 Agustus main bola pakai daster semua. Pakaian perempuan. Ya. Kira-kira kalau ada laki-laki pakai pakaian perempuan terus pakai jilbab, kira-kira itu lelaki. Pakai jilbab, itu pakaian beda-beda. Ada pakaian Allah, ada pakaian manusia, ada pakaian perempuan, ada pakaian laki-laki. Allah mah jangan dipakai pakaiannya. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salam assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Pakaian Allah di antaranya pakaian Allah ma al-Qudus, suci Gusti Allah, zat yang maha suci. Jangan sekali-kali kita ngaku bahwa kita orang yang paling suci. Ada enggak orang yang ngaku paling suci? Ada enggak? Ada enggak? Ada. Masya Allah. Ya. Jangan sekali-kali kita ngaku bahwa kita yang paling suci. Sebab yang maha suci adalah Allah. Lah kita baru tobat setahun 2 tahun udah ngaku paling suci. Tobat baru 3 tahun udah ngaku paling suci. Tobat baru 5 tahun udah ngaku paling suci, paling gak punya dosa. Lah sekarang di mana manusia yang paling suci? Enggak ada. Sekarang udah keluar rumah juga banyak kemaksiatan, apalagi kita suka nongkrong di pasar kaget ya. Kalau udah kita nongkrong di pasar kaget gitu, udah dilihat sayang gitu ya. Dilihat tapi kalau kelihatan mah nggak apa-apa, yang penting jangan dilihat. Nah, kita kan kagak, kadang-kadang udah kelihatan tuh orang sama kita, ya udah cukup cuma kelihatan.
Jadi maka kalau kelihatan dilihatin, apa begitu? Gitu. Ada nggak yang begitu di sini? Nggak ada. RL juga belum pernah kayak begitu mah. Inilah. Nggak ada orang yang paling suci. Semua orang punya dosa. Jangan mentang-mentang kita pakai kain, pakai baju gamis, pakai sorban, udang-udang seperti antara kampreng. Nah, semuanya punya dosa. Kita yang paling suci. Lihat tuh sorban seperti tenong. Gitu. Kan sekarang orang banyak penampilan. Ya. Ustaz-ustaz sekarang banyak penampilannya wah keren. Pakai gamis, pakai udang-udang, sorban dikelintir-kelintir ke situ. Zaman sekarang ya, itu begitu suruh ngedoa ambil leher. Nah, ditanya hukum fikih melongo di zaman sekarang. Nggak penting itu mah, pakaian mah sederhana aja pakaian. Ya. Tidak ada yang paling suci terkecuali Gusti Allah. Allah ma al-Qudusus Salam Al-Muhaiminul Azizul Jabbar. Al-Aziz, Allah Maha Gagah. Tidak ada yang paling gagah terkecuali Gusti Allah. Allah yang Maha Kuat, tidak ada yang paling kuat terkecuali Gusti. Kalau ada manusia di alam dunia mengaku yang paling kuat, berarti dia pakai pakaian Allah. Kalau seandainya ada manusia di alam dunia yang paling gagah, berarti dia pakai pakaian Allah. Tidak ada yang paling kuat terkecuali Gusti Allah. Al-Aziz, Al-Mutakabbir, Allah yang Maha sombong. Itu sombong boleh. Ya. Sombong boleh. Kalau tuh orang sombong gitu. Man takabbara tukubiro. Itu mah dalil jawara namanya. Kalau ada orang sombong, sombongin lagi, boleh, enggak apa-apa. Kata siapa enggak boleh. Cuma itu mah hukum tazkiro. Tapi kalau hukum ulama tasawuf mah enggak boleh. Biarin dia sombong, yang penting kita jangan man takabbara tukubiro. Siapa orang yang sombong, takabur, kita sombongin lagi. Itu ya. Man talaha tuliha. Siapa orang yang neluh kita, teluh lagi. Enggak apa-apa. Ada orang neluh kita pakai ilmu sihir. Itu atap rumah pada melayang api bola. Wah, dikirim teluh. Siapa yang teluh? Air teluh deui karena naon? Makanya belajar ilmu teluh. Ya, ada ulama yang memperbolehkan, boleh kita belajar ilmu sihir tapi buat pengalaman atau buat nyihir orang lagi yang nyihir yang penting kita jangan nyihir. Enggak apa-apa belajar ilmu teluh. Gitu. Waduh, kayaknya pada belajar nih. Tapi jangan pakai main. Ya buat apalah belajar ilmu teluh. Daripada belajar ilmu kayak begitu, enaknya kita banyakin sholawat. Orang yang memperbanyak sholawat, nah itu tanda cinta ke Rasul. Dunia akhirat, di dunia berkah, di akhirat insya Allah orang yang banyak bersalawat mah diberikan syafaat oleh Kanjeng Nabi. Daripada belajar ilmu teluh, enakin banyakin sholawat. Jadi kalau kita nanti belajar ilmu teluh, ntar curiga aja sama orang. Curiga, liar seetik, wah, sadar teluh. Begitu. Aduh, betul aing nyeri, sahar lu gitu. Pen ayat. Anu geus kitu tah, anak gua Pak Amil aya muridnya, murid pertama. Begitu, liar bae seetik. Waduh, aing aya nu teluh, aing kudu puasa. Allah. Gitu. Murid Amil, murid pertama ya. Murid pertama Amil.
Belaya yang pertama. Tapi ayah kene sih. Temenang salah seletik liar baik telu. Laju ayeuna beuteung nyeri telu. Laju ayeuna ieu sang sireman telu. Itu asam urat telu. Masyaallah eta. Suujon bae ka batu. Ulah tayalah Allah Subhanahu wa taala merintah ibadah kepada kita pantas Allah mah sebab kita makhluk Allah. Puji yang kedua adalah puji qadim alal hadis, mujinya Allah kepada manusia. Kita itu sebenarnya ciptaan Allah yang lebih padol, yang lebih unggul. Di ibarat bibit mah, bibit yang lebih unggul ketimbang Allah ciptakan malaikat. Manusia mah punya kelebihan. Dan malaikat kan dia ibadah terus tiap hari tiap malam. Wajar dia mah ibadah terus tiap hari tiap malam. Sebab malaikat mah Allah ciptakan tidak mempunyai hawa nafsu. Malaikat mah nempo pikanggeh teu nafsu malaikat. Itu malaikat mah nempo artis ge teu nafsu. Malaikat mah nempo awewe telanjang ge teu nafsu. Malaikat maka malaikat tetap baik orang penting subhanallah. Lamun dina kitab Nurul Yakin mah ada malaikat begitu pertama diciptakan oleh Allah langsung hari itu juga ibadahnya sujud aja. Sujud. Sampai kapan tuh malaikat sujud? Sampai hari kiamat. Ada malaikat yang Allah ciptakan langsung ibadahnya ruku aja ruku. Sampai sekarang belum bangun-bangun ruku aja. Ada juga malaikat yang Allah ciptakan pertama Allah ciptakan nyampe sekarang yang dia baca terus menerus lailan wa naharon wa lailan terus dia baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tasbih yang dia baca itu malaikat. Insyaallah manusia makhluk padol. Maka manusia mah Allah ciptakan diberikan akal, diberikan hawa nafsu. Malaikat manusia maka Allah berikan kemuliaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Itu kemuliaan manusia dimuliakan oleh Allah diciptakan yang paling sempurna manusia punya akal punya hawa nafsu. Kalau malaikat enggak punya akal enggak punya hawa nafsu. Tapi ada sebagian komentar ulama ahli tauhid bahwa malaikat Allah ciptakan punya akal tapi enggak punya hawa nafsu. Sebagian lagi menyatakan ulama tauhid malaikat Allah ciptakan kagak punya akal kagak punya hawa nafsu. Dan sebab akal itu bersamaan dengan hawa nafsu. Manusia Allah ciptakan punya akal, punya hawa nafsu. Coba-coba kita ngelihat perempuan telanjang. Stres kan kita mah. Gitu. Stres, gibah gitu. Tuh, ulah-ulah ayeuna masih ngorak kene. Geus kolot ge sarua umur 70-an ge 80-an lamun nempo awewe telanjang malah teu geulis deui atuh mah gibah. Aku tanya bae kan geus kolot, saha geus kolot. Gitu. Masyaallah. Wajar manusia mah tapi ketika manusia ibadahnya kayak malaikat, ibadahnya siang malam ibadah biarpun ke setiap detik ibadahnya maka manusia lebih mulia daripada malaikat. Mana lagi ciptaan Allah? Manusia lebih mulia fi ahsani taqwim. Coba aja Allah ciptakan kebo. Kebo mah Allah ciptakan. Nah, ini di sini kata ulama tauhid nih. Itu kebo mah kambing, anjing, kuda Allah ciptakan kagak punya akal tapi punya hawa nafsu. Kan kebo mah punya hawa nafsu, akal enggak punya. Coba kalau akal punya, gitu, enggak mau dia ngebeginiin di depan orang banyak, gitu. Makanya
makanya dia mah enggak punya akal tapi punya hawa nafsu, maka sembarangan dia mah. Itu kalau dia punya akal mah tuh dia pakai celana tuh. Itu yang punya kebo ya, ngomong gitu. Pak, aduh, saya beli celana nih. Saya malu nggak pakai celana. Kata kebo. Udah juga pasti ngomong kalau punya akal. Malu gitu. Pakai celana coba nih, begitu. Nah inilah, jadi alhamdulillah kita diciptakan oleh Allah yang paling sempurna. Yang ketiga, di hadis al-Qadim. Nah ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah. Diluhur seusap puhu, dihandap seusap dampal. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika seandainya engkau menghitung nikmat Allah, diluhur seusap puhu, dihandap seusap dampal, la tuhsuha, tidak akan terhitung nikmat Allah itu. Nikmat Allah sedetik pun tidak akan terhitung. Nikmat makan, masya Allah, kita masih dikasih nikmat makan, nikmat ngopi, nikmat ngerokok, masih dikasih nikmat kita mau. Coba kalau itu cabut kenikmatan, ngerokok kagak enak, ngopi kagak enak, makan kagak enak, kira-kira nikmat nggak hidup? Nggak nikmat. Ada orang coba dikasih harta banyak, kan harta suatu kenikmatan, tapi cuma harta aja Allah berikan banyak, tapi dia udah nggak enak makan, udah nggak enak ngopi, udah nggak enak ngerokok. Kira-kira nikmat nggak hidup? Nggak nikmat. Bukan sedikit orang yang banyak harta makannya udah nggak nikmat. Kita masih alhamdulillah, biarpun hidup pas-pasan, itu masih dikasih kenikmatan sama Allah. Ngopi enak, bangun pagi kita masih nikmatnya. Sholat subuh kita pulang ke rumah, nyeduh kopi, ngerokok, penikmat. Masya Allah, nikmat kenikmatan. Itu kenikmatan, suatu kenikmatan. Itulah yang harus kita syukuri. Kita kembalikan lagi ke Gusti Allah. Kita perbanyak baca Alhamdulillahirabbil. Yuk kita maknain ketika Alhamdulillahirabbil alamin. Tiap hari loh kita baca ini Fatihah, tapi kita tidak bisa mengamalkan. Kabura maktan antakunu ma la taf'alun. Alangkah beratnya dosa kita ketika kita membaca surah Al-Fatihah tapi kita ingkar daripada surah Al-Fatihah. Gitu. Jadi kita paham alhamdulillahirabbil alamin, terus juga kita amalkan ya. Yang terakhir yang keempat, puji hadis alal hadis. Pujinya manusia kepada manusia. Jadi manusia sok ngalem ke manusia, kurang sok di alam ku batur. Betul tuh. Sok itu orang di alam. Nah, di alam gitu kan. Gitu. Kumaha di alam tuh maneh mah. Maneh mah jelema anu bagus. Maneh mah jelema anu sukses. Maneh mah pokona mah gitu. Ya. Maneh mah bagus jasa. Atuh saha. Nah, ulah kitu tah. Gitu. Atuh saha. Gitu. Oh, alhamdulillah, nya urang mah boga PRW, RW-na bageus. Lamun urang lewat di hareup imahna pasti dibere. Atuh saha RW gitu, wah bahaya itu ya. Gitu. Kuruna kumaha? Lamun urang menang pengalam ti batur, lamun urang disanjung ku batur, tah urang kudu kembalikeun deui ka Gusti Allah. Urang ucapkeun alhamdulillahirabbil alamin. Ulah sampeun teu ngucapkeun alhamdulillah. Inget eta kabeh geus nu disanjung ku jelema ka urang teh ieu adalah nikmat Gusti Allah. Urang kembalikeun deui ka Gusti Allah. Maneh mah hebat euy ngajina. Suarana bagus, laju ilmuna sohor maneh mah. Ngadoana ge bagus. Oh, atuh saha
Maneh mah ilmuna setajuk atuh saha. Itu bulan ya. Saya urang kembali deui ka Gusti Allah. Jadi urang amalkeun yuk Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Utawi sekabe puji kang papat lillahi iku tetep milik Allah. Rabbil alamina kang mangeranan alam kabeh. Kaharti kita bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa, bahasa Jawa. Milik Allah. Allah yang mana? Rabbil alamin. Allah yang menguasai seluruh alam. Alam dunia dikuasai ku Gusti Allah. Alam langit dikuasai ku Gusti Allah. Ma bainas samai wal ard, antara langit dan bumi ini semua dikuasai ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sifatna qadirun, Allah zat anu maha kawasa, mustahil Allah teu kawasa, mustahil Allah teu apes, muhal ajas Allah mah. Allah sang penguasa. Biarpun di kampung kita ada pemimpin tingkat RT, ada pemimpin tingkat RW, ada pemimpin tingkat desa, ada pemimpin tingkat kecamatan, ada pemimpin tingkat kabupaten, ada pemimpin dewan sekabupaten, dewan seprovinsi, ada pemimpin bupati, ada pemimpin gubernur, ada setingkat presiden, semuanya dikuasai Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka si Muhammad Jamaluddin pertama anu dikutip ku manehna qala Muhammadun huwa numaliki Ahmad Rabbi akhir maliki. Muji ka Gusti khairul maliki, raja penguasa yang terbaik. Jadi ternyata jabatan naonan di hadapan Gusti Allah. Jabatan mah ngan seukur di dunia dan geus di akhirat meleungit eta jabatan. Panggilan ustaz, panggilan kiai, panggilan abuya, panggilan haji, kabeh panggilan RW, jaro, lurah. Di akhirat meleungit sugan ke di akhirat begitu dipanggil ku Gusti, ya Ustaz Amin Masrin, Allah langsung ngaran hari take, kabeh ngaran, Allah gelar Allah langsung rata kabeh. Sugan urang waktu di dunia jadi lurah, sugan dipanggil pakai lurah-lurah. Nah, itu sebab cek malaikat Jibril, lurah di akhirat. Sugan singkuring mah beula jadi DPR, jadi bupati, sugan ke di alam akhirat dipanggilna make ngaran bupati, gubernur, henteu. Itu dah penayeuna di alam dunia boga pangkat habib, sugan di akhirat dipanggil habib, henteu ngaran pokona mah rata kabeh ngaran. Gitu, rata kabeh ngaran. Makanya yang paling terbaik penguasa adalah Gusti Allah, dunia maupun akhirat. Ialah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga manfaat bagi urang kabehan. Amin. Terus deui ngamalkeun Fatihah bae urangnya. Atina urang amalkeun seudi-seudi, urang jalankeun seudi. Sebab dia alhamdulillahirabbil alamin teh dia ayat bersangkutan yang hati-hati urang Fatihah, jeung tingkah laku urang, ucapan urang. Ayat hubunganana lamun ucapan urang kita sesuai, lamun hati urang melanggar alhamdulillahirabbil alamin, eta ngaranna urang can bisa ngamalkeun Fatihah. Sakitu wae pengaosan rutin ieu di pembukaan ngan kakara dibuka. Jadi berbawa isu dan sebab ini ada pengajian pembukaan juga per 4 bulan sekali di Bogor, pengajian alumni di bagian tengah. Jadi berangkatnya pagi,
asana biasana pulang ke kelima kedua atau wajib hiji penting jadi malam misi semua ngaji di libur gede. Jadi malam misi libur gede ngaji ngaji malam misi gede dia mau dibuka baik lah. Terus dibuka mah itu tas sakitu wae bekerja kita dulu di bawah kurang sehat kurang doakan mudah-mudahan abah Kiai Haji Abu yang Syaifuddin bin Abah Kiai Bakhudin diberi sehat Gusti Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi 'alima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu